A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira ila Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a ila Allah. Bismillahi ma sya'allah faman kana bi ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi zalal khilafata hamiyatan lid-dinina wa ummati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahillazi akramana bid-dinina wa man alaina birisali nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahillazi karama hazihil ummati bi syari'atihil kamilah wa khassa biha bin nubuwwati nabiyyihil karimah wa ayyadaha bil khilafati rasidah ana min hajin nubuwah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwal asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wa qala hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa izzati la ajma'u ala abdi khawfaini wa amnain idha khafani fid dunya amantuhu yawmal qiyamah wa idha amanani fid dunya akhabtuhu yawmal qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Bapak Ibu dan seluruh jamaah salat fardu maghrib Masjid Jami'atuz Zahidin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang indah dan pantas keluar dari lisan kita kecuali rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita mengawali majelis kita ini sama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian bersalawat kepada baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bil qauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu dan seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, andaikan Allah itu meminta berhitung-hitung dengan hambanya, lalu kemudian Allah meminta bayaran atas semua nikmat yang telah diberikan, maka tidak ada satupun manusia di atas muka bumi ini yang mampu membayarnya. Tak usah membayarnya, menghitung nikmat Allah saja pasti tak mampu. Allah sudah ditegaskan di dalam surat An-Nahl ayat ke-18. Wa in ta'uddu ni'matallah. Jika kalian itu menghitung-hitung nikmat Allah, nikmatku la tuhsuha. Maka tidak ada satupun manusia yang mampu untuk menghitungnya. Kalau kita tak mampu menghitung, lalu bagaimana cara membalasnya? Kalau Allah meminta, Bu, meminta bayaran satu nikmat saja. Apa itu? Nikmat bernapas. Oksigen di bumi ini setiap kita hirup satu kali Allah meminta bayaran.
berapa harga tabung gas itu berapa Pak? Satu. Tabung oksigen itu berapa? Hah? Kalau kita hitung satu hari, ya kan? Tanya orang yang di rumah sakit, pernah dia menggunakan tabung oksigen itu jutaan satu hari. Kalau dikali 1 bulan, kalau misalnya satu hari itu habis 3 juta, berarti 1 bulan 90 juta. Kali 1 tahun, kali umur kita sekarang ini Pak. Gimana cara kita membayarnya? Allah tidak membayar, tidak meminta kita ini untuk mengganti bayaran atas nikmat yang Allah berikan semuanya. Allah cuman minta kita ini tunduk saja, patuh saja, taat saja kepada Allah. Cuman itu yang diminta Allah. Lalu bagaimana hari ini umat ini sulit sekali untuk memenuhi, taat saja. Kalau diminta bayaran, Pak, tidak ada satupun manusia ini yang mampu membayarnya. Lalu Allah meminta kita atas bentuk rasa syukur kita ini tunduk, patuh, taat totalitas. Cuman itu saja. Kita lihat hari ini banyak sekali orang yang gampang mengucapkan rasa syukur itu mudah, tapi mengamalkan syukur itu yang berat. Hari ini ngomong itu mudah saja, Pak. Ya, bicara iman itu gampang, tapi prakteknya, iya kan? Kalau misalnya Pak, kata Imam Ibnu Manzur di dalam kitab Lisanul Arab itu, beliau mendudukkan tentang iman, al-imanu izharu hudu'u wal qabul, walamma atiya bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa i'tiqaduhu wa tasaddiquhu biqalbi. Jadi iman itu izharu, memperlihatkan, al-khudu, memperlihatkan ketundukan, wal qabul, serta penerimaan, walamma atiya bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, menerima semua syariat Allah dan semua yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bentuk rasa syukur kita ini bahagia menerima syariat Allah. Apa itu? Menerima Al-Quran sekaligus mengamalkan semuanya. Menerima sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bahasa yang mudah diucapkan, tetapi sulit untuk dibuktikan, Pak. Baik, kita ingin mendeteksi keimanan. Iman itu nggak bisa diklaim. Oh, saya ini beriman, Ustaz. Insya Allah saya sholatnya tepat waktu dan saya sholat di masjid terus. Apakah itu beriman? Itu kan menurut kita, iya kan? Kalau menurut Allah dan Rasul bagaimana? Maka keimanan itu bukan menurut hawa nafsu manusia, tapi kita harus benar-benar mengikuti ketetapan dari Allah dan Rasul. Kalau tidak, itu yang disebut oleh Imam Al-Hasan itu berangan-angan. Kita deteksi, Pak. Ciri-ciri orang yang beriman itu adalah dia takut dengan dosa. Itu orang yang beriman. Gak usah dosa besar, dosa kecil saja dia takutnya luar biasa. Gambarannya siapa? Kita lihat bagaimana sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu kenapa derajatnya itu tinggi? Kenapa Allah ridho kepada mereka? Karena persoalan iman, Pak. Persoalan iman, maka mereka itu tinggi derajatnya. Jadi salah satu ciri orang yang beriman tadi itu, dia takut dengan dosa. Sahabat dulu, Pak, dia melakukan dosa dengan tidak sengaja, dan dosa itu dosa kecil, Pak. Dia terjerumus dosa kecil dan itu tidak disengaja. Lihatlah bagaimana sahabat itu, mereka itu tak berani bertemu Rasulullah. Dia malu, dia takut pasti Rasul melihat. Lalu kemudian dia berdoa kepada Allah agar segera diazab di dunia terkait dosa yang dia lakukan. Tapi kita lihat hari ini, Pak, umat Islam, gak usah orang awamnya, yang diberikan
predikat oleh masyarakat ini, ustadz, buya, kiai, itu pun kadang-kadang dia tidak takut dosa sama sekali, Pak. Lalu umat ini mau mencari tauladan yang mana? Mau kemana cari tauladan? Kalau misalnya ulamanya itu tidak takut dengan dosa, padahal ayat itu dibaca setiap hari, ayat itu dibaca ketika dia sholat. Apalagi beberapa tahun belakangan ini surat itu dibaca setiap Jumat subuh. Surat apa itu? Surat As-Sajadah. Saya tanya, ayat ke-12 bunyinya bagaimana, Pak? Padahal ayat itu menjelaskan tentang dosa. Di ayat ke-12 itu, perhatikan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Dari redaksinya saja, ayat ini itu sebenarnya membuat kita ini seolah-olah ini lemah ketika membaca ayat itu, Pak. Tapi itu sudah bertahun-tahun dibaca, apalagi ketika sholat. Kadang-kadang tidak pengaruh. Iya kan? Lihatlah bagaimana muamalah hari ini. Bagaimana sistem muamalahnya. Bagaimana sistem ekonominya. Bagaimana sistem politiknya. Bagaimana sistem pendidikannya. Bagaimana sistem sosial budayanya. Yang semua itu kalau tidak benar pasti akan menghasilkan dosa. Lalu kemudian Allah tegas menjelaskan, walau tara izil mujrimunana kisuru'usihim inda rabbihim. Alangkah mengerikannya, betapa ngerinya, andaikan kalian tahu. Melihat orang-orang yang berdosa itu nanti di yaumil kiamah mereka datang berjalan menghadap Rabbnya dengan menundukkan kepalanya. Allah saja mengatakan dosa itu ngeri, Pak, Bu. Masa kita nggak takut? Allah itu menggunakan bahasa itu sedemikian rupa. Ayat itu dibaca terus menerus, tapi tidak membuat muhasabah kita, tidak membuat introspeksi. Lihat, Pak, hari ini thalabul ilmi itu wajib tidak? Wajib. Tapi hari ini banyak ditinggalkan, Pak. Bayangkan, tadi sholat itu berapa saf penuh, iya kan? Sholatnya wajib, berjamaahnya sunnah. Kemudian ada perkara wajib thalabul ilmi ditinggalkan, kalah dengan urusan dunia. Betul tidak, Pak? Kan sudah tidak takut dengan dosa. Seolah-olah ilmu itu tidak penting lagi. Kalau sudah sholat, seolah-olah sudah selesai. Bagaimana mungkin kita ini bisa memiliki iman seperti yang sudah ditetapkan Allah dan Rasulnya, kemudian kita takut dengan dosa? Mustahil. Nggak mungkin takut, Pak. Kemudian kalau kita bicara dosa, ini berarti tugas kita ini menggali, mengkaji. Jangan sampai kita ini mati masih membawa dosa, Pak. Kalau ditanya siapa yang ingin masuk surga, jangankan orang Islam, orang kafir pun mau masuk surga. Betul tidak, Pak? Iya kan? Kalau ditanya siapa yang masuk surga, semua manusia di atas muka bumi ini kecuali orang ateis, orang komunis, orang sosialis, karena dia itu nggak percaya hari kiamat. Tapi orang yang beragama, dia meyakini ada hari akhir, ada hari pembalasan. Mereka yakin dia masuk surga. Kalau ditanya siapa yang masuk neraka, siapa yang mau masuk neraka, pasti nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau, Pak. Sekalipun dia ini jahiliyah, pasti dia mati minta husnul khotimah supaya masuk surga. Pertanyaannya, kalau kita ini mati membawa dosa, bisa nggak langsung ke surga? Tidak. Tentu transit ke neraka dulu, transit. Iya kan? Sedangkan kita di dunia aja, kalau kita dalam perjalanan saja kita males transit, ya Pak. Pasti kita ingin direct langsung, ingin cepat.
Masa kita ini ke akhirat, di akhirat itu mau transit. Nah ini kondisi kita hari ini. Dia tidak takut lagi, Pak. Kalau ditanya ada berapa jenis dosa, pasti yang dipahami kebanyakan rata-rata umat Islam ini, dosa itu hanya satu jenis. Dosa besar dan dosa kecil. Itulah yang membuat umat Islam hari ini santai, Pak. Nyaman. Apa yang dilakukan ini seolah-olah sudah bisa mengantarkan dia ke sorga. Tunggu dulu. Kita kaji secara mendalam dulu, Pak. Kalau enggak kita ini enggak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut. Padahal Allah telah mengatakan betapa dan alangkah mengerikannya orang-orang yang berdosa. Berarti kita ini harus menjauhi dosa. Harus meninggalkan dosa yang pernah kita lakukan. Kalau kita pernah terjerumus dengan dosa, maka segera melakukan taubatan nasuha. Pertanyaannya, ada berapa jenis dosa? Mayoritas, umumnya umat Islam hanya memahami satu jenis dosa. Dosa besar dan dosa kecil. Apakah benar dosa? Lalu bagaimana cara menghapus dosa? Bagaimana cara kita taubat dari dosa tadi itu? Apakah semua dosa itu bisa dihapus dengan taubatan nasuha? Apakah semua dosa itu bisa dihapus dengan istighfar? Tentu harus kita kaji, Pak. Jangan sampai kita ini ngaji jalan tapi maksiat jalan terus. Ngaji ya tapi dosa nggak takut. Padahal tujuan kita mengkaji itu supaya tumbuh keimanan. Supaya kita ini takut dengan perkara apa saja yang diharamkan oleh Allah. Supaya kita ini tunduk patuh tadi itu. Contoh misalnya, Pak. Kalau di bulan Ramadan ada satu hadis yang tidak ada satupun umat Islam itu yang tak ngerti. Ya kan? Nggak perlu dihafal hadis itu, pasti hafal. Hadis tentang puasa. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Semuanya umat Islam itu asal dia datang ke masjid Ramadan itu hafal sendiri. Ya kan? Kalau misalnya satu masjid itu dia kajiannya subuh, zuhur, apa lagi? Malam, maghrib. Kemudian ada qiyamul lail. Berapa kali? 4 kali satu hari dia dengar hadis itu, kali 30 hari. Berarti 120 kali dia dengar. Berarti nggak perlu menghafal kan? Dengar aja udah hafal. Pertanyaannya, pernah nggak kita dudukkan hadis tadi itu? Apakah benar puasa tadi itu, puasa Ramadan itu menghapus semua dosa? Kan harus dikaji. Soalnya di situ itu kalau kita merujuk kepada ulama ahli nahu, ulama ahli usul, itu ketemu dia. Ma taqaddama min zambi. Diampuni semua dosa-dosanya. Karena huruf ma itu maknanya bisa banyak, bisa umum, bisa khusus. Di dalam kaidah usul dijelaskan, dalilul am yabqa fi umumihi ma lam yarid dalilul taksis. Dalil yang umum itu tetap berada pada keumumannya, malam yarid dalilul taksis, selama tidak ada dalil yang mentaksisnya. Berarti semua dosa, maka kita harus pahami, ada dosa jenis pertama, dosa karena kesalahan sendiri. Dosa jenis kedua, dosa karena kesalahan kepada orang lain. Dosa jenis ketiga, dosa karena perbuatan orang lain. Pernah nggak kita dengar ini, Pak? Kalau kita dengar ini, nggak mungkin kita santai hidupnya. Mustahil itu. Dosa karena kesalahan sendiri. Insya Allah semua aktivitas amal soleh yang kita lakukan itu bisa menghapus. Pahala sholat itu bisa menghapus dosa jenis pertama. Dosa karena kesalahan sendiri. Tapi dosa jenis kedua, apakah benar bisa dihapus dengan pahala sholat? Apakah bisa dihapus dengan pahala puasa? Apakah bisa dihapus dengan pahala haji, umroh, zakat, dan seterusnya? Tentu harus kita kaji. Jadi tadi maknanya itu umum. Kalau dalilnya umum tadi itulah kaidah usulnya.
Dalilul am yabqa fi umumihi ma lam yarid dalilul taksis. Dalil yang umum itu tetap berada pada keumumannya selama tidak ada dalil yang mentaksis. Pertanyaannya, kita kaji secara mendalam, ada tidak dalil yang mentaksis? Hadis puasa, hadis Ramadan tadi itu, ada tidak dalil yang mentaksis? Kalau tidak ada, aman. Berarti semua perbuatan manusia, dosa jenis pertama, kedua, ketiga, itu benar-benar dihapus oleh pahala puasa Ramadan. Ternyata ada dalil yang mentaksis dan dalilnya itu panjang, Pak. Dosa jenis kedua dan ketiga ini sudah dilupakan oleh umat Islam. Kalau kita analisa dalil ini, bukan hanya orang awam saja yang terkena dosa tadi itu. Bahkan orang yang digelari ustadz, kiai, buya hari ini juga dia terkena dosa tadi itu. Ya, hadisnya panjang. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal muflis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis? Rasul bertanya, wahai sahabatku, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Kalau dengar kata bangkrut takut nggak, Pak? Bu? Di dunia aja kita takut kan? Punya usaha lalu kemudian bangkrut. Ada yang mau manusia? Tidak ada satupun manusia di atas muka bumi ini yang mau bangkrut usahanya. Itu perkara dunia. Iya kan? Tidak ada yang mau bangkrut. Lalu kemudian ada sahabat yang menjawab. Salah satu sahabat menjawab, qalu al-muflisu finna man la dirhama lahu wala mata. Menurut kami wahai Rasul, orang yang bangkrut itu orang yang enggak punya dirham, wala mata, dan tak punya apa-apa. Enggak punya uang kecil pun tak punya, dan tak punya apa-apa. Ternyata yang dimaksud bangkrut itu bukan perkara harta, bukan urusan dunia, tapi ini bangkrut di akhirat. Faqala, kata Rasul, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wa siyamin wa zakatin. Perhatikan redaksi hadis ini. Rasul menjelaskan, ketika menjelaskan innal muflisa itu menggunakan kalimat ta'kid. Kalimat penyangat, berarti kita bisa menggambarkan bagaimana Rasul ketika menjelaskan itu dengan kondisi apa, dengan wajah yang seperti apa. Ini pasti dengan sangat tegas. Supaya apa? Ketika orang yang mendengar itu jangan sampai terjerumus, jangan sampai dia terkena peringatan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut bangkrut itu apa? Innal muflisa min ummati. Sesungguhnya orang yang bangkrut itu dari kalangan umatku. Kita ini umatnya enggak? Berarti kita termasuk orang yang diperingatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu kalau kita cara memahami hadis tadi. Ya'ti yaumal qiyamah, yang nanti datang di hari kiamat. Ya. Tapi dia bangkrut. Padahal kata Rasul, bisolatin, dia datang nanti di hari kiamat dalam keadaan bangkrut. Padahal dia membawa pahala solat yang penuh. Wasiyamin, dia juga membawa pahala puasa yang penuh. Wazakatin, dia juga membawa pahala zakat yang penuh. Bila perlu haji, umrah, infak, sodakohnya penuh. Tapi dia datang di hari kiamat dalam keadaan bangkrut. Ngeri nggak di sini, Pak? Kira-kira bisa nggak kita sepelekan? Atau nggak usah kita bahas, ngeri hadis ini, nggak usah kita dengar. Pertanyaannya, kita mau dengar di dunia atau di akhirat? Apa? Kalau kita dengar di akhirat, itu tak ada gunanya lagi. Kalau dengar di dunia, kita masih bisa memperbaikinya. Kalau di akhirat kaget, loh ada toh dosa ini, nggak tahu dia. Kira-kira bisa penyesalan yang tidak ada guna. Kalau misalnya, Pak, kita tanya diri kita, ini Rasul menjelaskan bisolatin, dia membawa pahala solat yang penuh. Berarti dari dia balik sampai dia mati, dia tidak pernah meninggalkan satu kali solat. Dan setiap dia solat, dia membawa pahala penuh. Solatnya penuh, solatnya khusyuk. Kalau ditanya kepada kita,
Kira-kira kita masuk enggak membawa pahala sholat yang penuh? Tidak kan Pak? Ada yang berani jawab? Tidak. Kalau kita ini sholat, khusyuknya itu kapan? Dalam sekali sholat itu berapa menit? 5 menit. Apakah benar 5 menit itu semuanya itu kita persembahkan kepada Allah? Apakah 5 menit sholat kita ini semuanya itu khusyuk? Padahal Allah sudah tegaskan di dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang mukmin, orang yang beriman. Berarti lawan dari untung itu apa? Rugi. Mafhum mukhalafahnya itu rugi. Disebut orang yang beruntung salah satunya allazina hum fi salatihim khashi'un. Berarti kalau kita salat tidak khusyuk, berarti dia termasuk orang yang rugi. Dia salat tapi dalam keadaan merugi. Coba Pak, mau masuk surga dengan jalan salat, hitung sendirilah. Berapa umur kita ini? Berapa tahun umur kita ini? Kalau misalnya waktu 1 hari 1 malam itu kita berikan kepada Allah ketika sholat saja 5 menit, dikalilah 5 menit itu Pak. 5 kali 5 25 menit. 25 menit 1 hari. Dalam 24 jam kita cuman beribadah kepada Allah hanya 25 menit. Lalu mau masuk surga, kira-kira bisa enggak? Dan itu pun hari ini tidak semua umat Islam itu sholat. Betul tidak? Tidak semua umat Islam itu sholatnya berjamaah di masjid. Bayangkan, dari sholat itu saja rasa-rasanya tak ada jalan ke surga dari sholat itu. Tinggal hitung saja kita khusyuk atau tidak. Lalu kemudian Rasul jelaskan membawa pahala sholat penuh tapi bangkrut. Kalau yang penuh saja pahalanya bisa bangkrut, apalagi kita yang wallahu alam bisawab. Kalau ditanya sholatnya khusyuk, wallahu alam bisawab. Iya kan? Itu. Inilah tujuan kita mengkaji itu supaya kita tahu muhasabah dari itu. Ya, supaya kita ini betul-betul merendahkan diri kita di hadapan Allah. Supaya kita ini ngerasa bodoh, ngerasa hina dina di hadapan Allah. Bukan menjadi orang yang congkak, sombong, gak mau tunduk. Tunduknya ketika sholat. Begitu turun dari sholat dia sombong lagi kepada Allah. Bayangkan. Wasiyamin, membawa pahala sholat yang penuh. Coba perhatikan redaksi hadis tadi. Hadis Ramadan itu, barang siapa yang menjalankan saum Ramadan, syaratnya apa? Imanan wa ihtisaban. Itu syaratnya 2 Pak. Kalau terpenuhi 2 hal itu, ghufirallahu ma taqaddama min zambi. Dudukkan 2 syarat tadi itu. Baru diampuni semua dosa-dosanya. Pahala puasa mengampuni semua dosa, tapi dalil yang satu lagi ini justru kebalikannya. Bukan hanya pahala puasa yang dihabisi, pahala sholat juga dihabisi. Kalau kita ini nggak paham menemukan 2 hadis ini, pasti kita bingung. Nah, ini jangan-jangan hadisnya dhaif ini, atau jangan-jangan ini palsu, ini nggak sahih ini, iya kan? Kemudian wazakatin, membawa pahala zakat yang penuh. Kalau ditanya kita, apakah benar pahala sholat kita penuh? Apakah benar pahala puasa kita ini penuh? Wallahu alam bissawab. Bagaimana menjaga lisan, bagaimana menjaga mata, menjaga telinga, menjaga kaki, dan seterusnya. Bagaimana menjaga makanan. Iya kan? Beratnya luar biasa itu. Kalau kita pahami ini, nggak mungkin manusia itu sombong. Itu mustahil deh. Zakat, apakah zakat kita penuh? Kita tahu sumbernya dari mana, harta tadi itu. Apakah benar-benar sumbernya itu halal? Halal itu tentu harus sesuai dengan syariat, bukan sesuai dengan nafsu kita. Berarti tugas kita ini harus memahami syariat tentang
Kalau kita bekerja, bagaimana hukum pekerjaan? Kalau kita berbisnis, harus tahu syariat berbisnis. Bagaimana akad jual beli dan seterusnya. Harus paham, harus sesuai syariat Islam. Dan itu baru disebut halal. Nah ini Pak. Kalau kita dudukkan kajian ini, semakin kita ini butuh ilmu tadi itu. Kalau enggak, kita enggak akan pernah merasa butuh ilmu tadi Pak. Biasa saja. Ada kajian ya biasa. Seolah-olah akhirat itu gampang. Kalau sudah mati selesai, nanti masuk surga, enak bener. Ya kan? Surga sopo. Lalu dosa apa yang membuat manusia bangkrut tadi itu? Kok bisa dosa itu bisa menghabisi pahala sholat, menghabisi pahala puasa, menghabisi pahala zakat, haji, umroh, infak, sodako dan seterusnya? Ternyata Rasul menyebut ada 5 kesalahan. Wa ya'ti qad satama haza. Yang pertama, dosa satama. Yang kedua, wa qazafa haza. Yang ketiga, wa akala mala haza. Yang keempat, wa safaka dama haza. Yang kelima, wa daraba haza. Kelima, dosa ini bisa membangkrutkan amal. Ini masuk dalam jenis dosa kedua. Ini dosa jenis kedua, itu bisa membangkrutkan amal-amal manusia. Belum lagi kita bahas dosa jenis ketiga. Nyesak, tidak usah dengar, jelaskan saja itu sudah nyesak. Karena ini juga buat kita ini semua min ummati. Wa ya'ti qad satama haza. Yang pertama Rasul jelaskan karena dia melakukan dosa satama. Lihatlah hari ini, orang gampang sekali melakukan dosa satama. Apa dosa satama itu? Dosa menghina orang lain, dosa merendahkan orang lain, dosa mencaci maki orang lain. Kira-kira Pak, yang melakukan dosa ini apakah orang awam saja? Tidak. Lihatlah hari ini, dai, Bapak bisa lihat itu kan, kalau di YouTube, iya kan, antara Ustadz A, Ustadz B, yang diperdebatkan persoalan khilafiyah pula itu, berujung saling merendahkan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kan saya jelaskan tadi itu, bukan hanya orang awam saja Pak. Saling merendahkan. Apa itu? Alumni ini tidak lebih baik dari alumni dan seterusnya. Padahal dakwah itu harus bersinergi Pak. Enggak bisa kita dakwah sendiri. Dakwah itu semua umat Islam ini harus sama-sama bahu-membahu menolong dakwah ini. Tujuannya apa? Untuk kebangkitan Islam, li istiqnafil haya al-islamiyah. Itu tujuannya. Kalau bukan tujuan itu, akhirnya apa? Nanti kelompok-kelompok dakwah ini saling kangkang mengangkangi, saling menguasai. Itu akhirnya Pak. Ya kan? Akhirnya apa? Itulah tadi terjadi hari ini. Akhirnya umat ini menjadi bingung. Umat ini terombang-ambing, bingung nih. Ini kata ini yang begini. Kalau dilihat dari pendidikannya, latar belakangnya, alumninya, rasanya nggak mungkin dia. Pokoknya akhirnya umat mereka-reka dan seterusnya. Ya kan? Itu kan. Maka saya sebut di awal tadi itu, yang melakukan dosa satama itu bukan hanya orang awam saja. Ya kan? Saling merendahkan, saling mencaci, betul tidak Pak? Saling menghina. Ya, ini umum, perkara apa saja. Kalau jatuh saling merendahkan, saling menghina, saling mencaci, maka itu bisa membangkrutkan pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat dan seterusnya. Itu dosa satama, ngeri. Jadi ingat, bagaimana cara taubat dari dosa satama ini? Minta maaf. Bisa nggak kita minta ampun, menghapus dosa ini dengan taubatan nasuha Pak? Bisa tidak? Tak bisa. Dia bersyarat. Tak cukup bisa dilakukan hanya dengan taubatan nasuha, istighfar. Tak bisa. Harus minta maaf. Jadi ingat Pak Bu, ya, kalau kita ini pernah merendahkan orang, pernah menghina, pernah mencaci maki, datangi orang itu minta
minta maaf. Kata Allah, kata Rasulullah, kalau kalian nggak mau menyelesaikan dosa satama itu di dunia, nanti akan diselesaikan di akhirat. Fayu'ta haza min hasanatihi wa haza min hasanatihi. Gitu. Nanti akan diselesaikan di akhirat. Fayu'ta haza min hasanatihi wa haza min hasanatihi. Dipotong amal kebaikannya. Dihisab nanti. Ada enggak melakukan dosa satama? Kalau ada, dipotong dulu pahala sholatnya. Ternyata kalau dia melakukan ini individu, menghina orang, itu individu, gampang minta maaf. Tapi kalau yang dihina itu kelompok dakwah, berarti dia harus minta maaf kepada seluruh anggotanya. Bayangkan bagaimana cara minta maafnya itu, Pak. Dosa yang begini dianggap remeh, dianggap sepele hari ini. Padahal dulu generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka itu takut sekali dengan dosa. Dosa besar itu, gak usah dosa besar, dosa kecil aja, itu mereka itu seolah-olah serasa akan ditimpa gunung Uhud. Hari ini dosa besar itu dianggap seperti lalat hinggap di wajah, tinggal usir. Betul tidak, Pak? Ya Allah ya Rabb, mau masuk surga pintu yang mana? Kok hari ini seolah-olah surga itu jadi gampang? Kalau kita baca Al-Quran, baca hadis-hadis Rasul, baca sirah itu bagaimana sahabat itu bisa mendapatkan surga itu, wajar saja. Perjuangannya sedemikian rupa, mereka diuji yang semikian rupa. Kalau ujian itu sampai kepada kita, kira-kira ini masih Islam nggak kita ini, Pak? Nah, wallahu a'lam bishawab. Saya tak yakin saya ini Islam kalau ujian sahabat itu ditimpakan ke kita, Pak. Hari ini cuman bicara syariat Islam saja, lalu kemudian nanti akan distigma radikal, itu tak berani dia ngomong syariat Islam. Bagaimana kalau diuji seperti sahabat? Ya betul gak? Nah, akhirnya main aman. Nah, itu kondisi kita hari ini. Gimana mau bangkit Islam ini? Menyuarakan Islam saja, syariat Islam ini agar menjadi aturan kehidupan kita pun tak berani. Bagaimana? Coba diuji sahabat. Misalnya ujian Bilal bin Rabah itu, Pak, dihadapkan ke kita, dijemur di terik matahari itu, panas itu, bukan panasnya Pekanbaru, panasnya di padang pasir. Telur aja diletakkan itu, berapa menit langsung masak. Sudah dijemur di tengah terik matahari, ditimpa dengan batu besar, kemudian dicambuk sampai ngelupas kulitnya tadi. Kira-kira kita masih tetap berislam atau tidak, Pak? Nah, diuji miskin saja sudah takutnya luar biasa, betul kan? Akhirnya apa? Menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta. Bapak Ibu dan seluruh jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa luar biasa mengerikan dosa tadi itu. Tapi hari ini lihatlah, dosa besar tadi itu yang bisa membangkrutkan amal itu dianggap remeh, dianggap seolah-olah itu seperti lalat yang nempel di wajahnya, sekali usir langsung hilang. Itu baru satu, satama. Kalau kita kaitkan dengan realitas kehidupan ini, rata-rata ini dosa yang gampang sekali dilakukan oleh umat Islam. Dia sholat, tetap aja masih merendahkan. Dia sholat, masih juga mencaci, menghina. Bayangkan, apalagi perkara strata sosial. Nah itu, ya Allah. Padahal kaya miskin ujian, Pak. Yang banyak hartanya itu ujian enggak? Ujian. Yang sedikit hartanya ujian enggak? Ujian. Bukan karena hartanya itu banyak lalu menunjukkan kesolehan dia, ketaatan, enggak ada urusan. Enggak ada kaitannya itu, Pak. Semua itu ujian. Bagaimana dia diuji dengan kelebihan harta, syukur atau tidak dia? Syukurnya itu apa? Berarti dia gunakan hartanya itu untuk di jalan Allah. Ketika diuji dia kekurangan, sabar atau tidak dia? Tetap taat atau tidak kepada Allah? Kan semuanya ujian. Nah itu.
Semuanya kita ini hanya menjalani ujian. Nah, diuji tidak merendahkan orang lain, diuji tidak mencaci maki orang lain. Tapi hari ini banyak orang yang tidak sanggup. Bahkan dia nggak segan-segan merendahkan sesama pendakwah. Bayangin, Pak. Miris kita, sedih. Pahala belum tentu diterima, dosa sudah pasti. Iya kan? Di mana letak mulianya kita ini? Iya kan? Pahala belum tentu diterima, dosa sudah pasti. Kalau enggak kita ini berjamaah saling menguatkan, manalah bisa kita ini kokoh dalam keimanan itu? Enggak bisa, Pak. Enggak bisa, kita ini harus berjamaah dalam kelompok yang besar. Untuk apa? Tujuannya untuk ketaatan itu saja. Saling membahu, saling mendukung, saling menguatkan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini yang paling mengerikan. Wa qaza fahaza. Dosa fitnah. Dosa menebar hoak. Media sosial. Ini yang paling luar biasa digunakan untuk bisa menebar fitnah. Ini yang paling mengerikan. Kalau dia fitnah itu cuman 1 orang, 2 orang itu gampang minta maafnya. Tapi kalau yang dia fitnah kelompok, Pak, ini kelompok ini sesat, dikatakan sesat. Ini bid'ah. Bid'ah itu tahu, Pak? Bid'ah itu sesat. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Kemudian dituduh saudara muslimnya itu pelaku bid'ah. Jangan ikuti, jangan digeneralisir. Lihatlah kondisi kita hari ini. Gampang sekali melakukan itu. Gampang menjustifikasi. Kalau yang dia sebut 1 orang, gampang dia minta maafnya. Kalau organisasi atau kelompok dakwah, dia sebut dia ini sesat katanya. Bagaimana dia taubat, Pak? Kalau misalnya ini ada kelompok dakwah yang dikatakan sesat, kemudian kita ikut-ikutan sesat, ternyata dia tidak sesat. Lalu kita cara taubat itu minta maaf kepada seluruh anggotanya. Kalau anggotanya itu se-Indonesia ini, berarti kita keliling satu-satu minta maaf, Pak. Kalau kita nggak mau melakukan, dalam lanjutan hadis itu kata Rasul, fayu'ta haza min hasanatihi wa haza min hasanihi. Nggak mau nggak apa-apa kalian. Nanti dipotong di akhirat. Pahala sholat kalian dipotong, saum kalian dipotong, semua amal-amal kalian dipotong untuk sampai selesai dosa tadi itu. Besok di akhirat, ya, dihisab semuanya. Sudah selesai, sholatnya bagus, ternyata ini mau masuk sorga, sudah digandeng oleh malaikat ridwan. Ternyata ada yang interupsi, Pak. Di yaumil kiamah, semua rahasia itu akan dibongkar oleh Allah dan manusia nanti, Pak. Semuanya saling menginterupsi, Pak. Bukan hanya di gedung dewan aja yang interupsi. Nanti di padang mahsyar semua manusia itu saling interupsi, Pak. Kalau misalnya hari ini dia dihina, mungkin nggak tahu, nanti di akhirat dia akan interupsi, dia akan nuntut di hadapan Allah. Bayangkan, Pak, gimana coba? Ya Allah, jangan masukkan dia si Polan itu ke surga. Selama di dunia dia pernah menyakiti, pernah menghina, sakitnya itu bukan di sini aja ya Allah, nyanyi, sakitnya seluruh tubuh. Dia fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Bayangin semuanya, Pak. Dipotong sampai selesai urusan dosa satama. Pahala sholat habis. Kalau sudah habis pahala sholat, bergerak kepada pahala puasa. Pahala puasa habis. Dosa satama belum selesai, bergerak ke pahala zakat. Pahala zakat dipotong-potong sampai selesai dosa satama. Sudah selesai, aman, masih ada sisa amal soleh, masuk ke sorga. Ternyata bukan hanya melakukan dosa satama saja, ternyata dia juga melakukan dosa wa qaza bahaza, dosa fitnah, menebar hoak. Potong lagi, sudah habis, semua amalnya sudah habis. Dan
Hisab dosa satama, dosa kozab tadi itu belum selesai. Bagaimana caranya, Pak? Dikebalik. Nah, itu. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyudoma alaih. Kalau sudah habis amal solehnya, dipotong. Ukhiza min khotoyahum faturihat alaih. Kalau sudah habis amal solehnya, dosanya tadi belum selesai, Pak. Pahala sholatnya sudah habis, puasanya habis, zakatnya habis, haji, umroh, infak, sedekahnya sudah habis semuanya. Tapi dosa tadi itu belum selesai. Maka dosa orang tadi itu diambil, ditimpakan. Itu yang disebut Rasul bangkrut. Summa turiha finnar. Kemudian orang tadi itu diseret, dicampakkan ke dalam neraka. Itu kan dosa satama, dosa kozapa, dosa yang ketiga. Ini dosa ketiga, wa akala ma'la haza, itu bisa membuat seseorang itu kekal abadi di neraka. Dosa ketiga, keempat itu bisa membatalkan syahadat. Tapi hari ini tuh gampang dilakukan. Ini Isa jam berapa ini? Berapa menit lagi? 5 menit. Baik, Bapak Ibu dan seluruh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata nggak cukup menjelaskan satu hadis ini di waktu yang ini. Ustadz ini modus supaya diundang lagi ini. Nah, tidak ya. Baik, Bapak Ibu dan seluruh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu saya tunjukkan saja ya, tapi harus penjelasan. Dosa yang ketiga itu wa akala mala haza. Ini dosa menyangkut harta. Yang keempat dosa wasafaka dama haza. Dosa menumpahkan darah. Yang kelima wadoroba haza. Dosa menyiksa, menendang, memukul dan seterusnya. Ini Pak. Saya pernah ceramah di rata-rata pensiunan Pak. Saya sebutkan wasafaka dama haza. Siapa yang pernah menumpahkan darah ini. Nah, itu dosa nggak bisa ditobati. Lalu bagaimana kami nih Pak Ustadz? Ini nanti udah pensiun kan? Oh, pensiun ngeri-ngeri juga kan? Jangan pas dapat penjelasan ini langsung malaikat datang dicabutnya. Kalau kita nggak tahu ya, maka disebut dia akan merugi. Maka ini butuh penjelasan yang mendalam terkait dosa. Ketiga dosa belum kita jelaskan. Wa akala mala haza. Wa syafaka dama haza wa daraba haza. Karena waktu memang sudah habis, kita gunakan waktu yang sedikit ini untuk tanya jawab, untuk diskusi. Silakan supaya tak ada dusta di antara kita. Ya. Baik, Bapak Ibu dan seluruh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan kalau ada yang mau kita diskusikan terkait dengan materi yang kita sampaikan. Kalau mau materi lain, nanya perkara lain juga boleh. Silakan tanya apa saja yang bisa Al-Fakir jawab. Tiap hari yang tidak bisa, insyaallah lain waktu dan kesempatan. Bu, tidak ada yang ditanya Bu. Ini paham atau bingung? Lagi mikir. Baik Bapak Ibu dan seluruh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari semua yang kita urai tadi itu saya 2 kali ya ngisi di sini. Ini kali keduanya. Yang pertama itu zuhur, qabla zuhur saya ngisi di sini. Kalau nggak salah masih ada itu rekamannya. Saya jelaskan tentang iman, bahwa perkara iman ini perkara yang paling penting. Maka itu yang segera harus kita miliki. Bagaimana cara memilikinya? Harus sungguh-sungguh belajar. Sungguh-sungguh menuntut ilmu. Kalau kita nggak sungguh-sungguh dalam talabul ilmi, kita tidak akan memiliki keimanan yang tasdikul jazim. Iman yang dimaksud oleh Allah dan Rasul, bukan iman menurut manusia hari ini. Kalau iman itu menurut perspektif manusia, hawa nafsu manusia hari ini, maka ada yang mengatakan orang kafir itu juga ada yang beriman.
Bayangkan Pak. Hah? Ada yang mengatakan orang kafir beriman. Selain agama Islam itu juga beriman. Berarti dia telah menghapus ayat-ayat di dalam Al-Quran. Di dalam surat Ali Imran ayat ke-85 Allah tegas mengatakan wa may yabtaghi ghairul islami dinan falyuqbala minhu. Lalu ayat itu mau kita letakkan di mana? Kalau dia katakan semua agama itu benar. Lihatlah hari ini fenomena akhir zaman yang sangat luar biasa. Kalau kita ini tidak memiliki jamaah, yang jamaah itu benar-benar mampu menjaga keimanan kita, kemudian memahamkan semua syariat Islam kepada kita, maka kita akan sama kebanyakan orang hari ini. Mudah terombang-ambing, juga mungkin mudah kita disesatkan. Lihatlah kemarin fenomena yang sangat luar biasa. Tapi yang begitu hari ini justru dipelihara, tidak dipersoalkan. Bendera Israel itu berkibar biasa saja, tidak ada satupun orang yang protes. Tapi panji Rasulullah SAW itu berkibar justru dipersoalkan. Betul tidak Pak? Iya kan? Lihat kemarin itu, dia katakan sholat itu boleh, laki-laki dan perempuan itu campur baur. Dia katakan begitu. Lalu kemudian khotib Jumat juga boleh wanita. Lalu kenapa tidak ada yang protes? Iya kan? Yang begitu-begitu itu dipelihara. Betapa banyak orang yang sudah tersesat. Cuman untuk mengatakan itu sesat saja nggak berani. Iya kan? Padahal sudah jelas. Di dalam Islam itu diatur. Nizamul istimai. Diatur interaksi. Detail sekali interaksi laki-laki dan perempuan. Gak usah dalam perkara ibadah, dalam perkara muamalah saja diatur detail di dalam Al-Quran itu. Lalu kemudian dikatakan sholat itu boleh. Iya kan? Perempuan di saf depan boleh. Perempuan imam boleh. Na'udzubillah semua. Na'udzubillah. Dipublish. Bayangin kondisi kita hari ini. Makanya harus berpegang teguh kepada jamaah yang betul-betul kita ini tahu semua tentang syariat Islam itu, mengokohkan keimanan. Kalau tidak, kita akan tergerus oleh arus yang betul-betul fitnah hari ini. Bapak Ibu dan seluruh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjaga kita, keluarga kita, semoga hati kita ini betul-betul ditautkan bersama orang-orang soleh, orang-orang yang beriman di majelis-majelis ilmu, agar apa? Semata-mata kita ini mampu bersyukur, mampu kita ini taat totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain, semata-mata supaya kita ini bisa menjadi Abdullah, menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya hamba. Semoga ada manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.